Namun naga itu tidak tahu. Setelah melompat ke dalam lubang, segera dihisap dan mulai berjuang. Baut petir melesat dari tubuhnya, dan sambaran petir mendarat di tebing. Semakin dalam memasuki lubang, semakin kuat gaya isapnya. Naga itu berjuang saat kilat di sekelilingnya menahan kekuatan isap. Tepat saat hendak menyerbu, kepalanya berbalik dan melihat Wang Lin yang dengan hati-hati mengendalikan kecepatannya di sepanjang dinding di bawahnya. Naga itu meraung. Itu menyerah dan langsung menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Naga ini bahkan tidak tahu bahaya yang dihadapinya. Rasanya kekuatan hisap yang luar biasa dan masih tidak berjalan. Sebaliknya, setelah melihat Wang Lin, ia melepaskan kesempatan untuk pergi. Ada banyak kebencian. Wang Lin menghentikan energi celestial di dalam tubuhnya dan segera ditarik oleh isap. Dia tenggelam, menyebabkan naga ketinggalan dan mengejar Wang Lin. Wang Lin menyadari bahwa isapan yang datang dari bawah menjadi lebih kuat. Raungan datang dari belakang Wang Lin saat naga itu membuka mulutnya. Bola petir keluar dan menembak langsung ke Wang Lin. Bola petir bergerak dan menabrak Wang Lin. Mata Wang Lin dingin dan dia akan menghindar. Namun bola petir berhenti sebelum bergerak keluar dari jalur dan sedikit turun. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia segera merasakan kekuatan isap yang tak terbayangkan datang dari bawahnya. Pada saat ini dia tidak lagi ragu. Dia mengeluarkan 3 pedang terbang. Itu membentuk formasi dan menusuk ke dinding, saling menguatkan. Tangan Wang Lin mencengkeram pedang dengan erat. Saat dia meraih pedang, isapan meletus. Hal pertama yang mengubah arah adalah bola. Itu langsung turun dan tersedot ke kedalaman lubang. Bola petir memancarkan cahaya yang menerangi bagian bawah lubang. Wang Lin melihat ke bawah dan hanya melihat lubang tanpa dasar. Segera, cahaya memudar dan bola petir menghilang. Naga guntur kuno terkejut, untuk pertama kalinya rasa takut muncul di matanya. Itu tidak lagi mencoba menelan Wang Lin tetapi berjuang untuk terbang ke atas. Dalam warisan ingatan naga kuno, itu tampak sesuatu yang serupa sebelumnya. Itu mengeluarkan raungan sengit dan pencahayaan menutupi tubuhnya. Itu berhasil menahan beberapa kekuatan isap di sekitarnya dan terbang 30 kaki. Ingin lari, mata Wang Lin menjadi dingin. Jika bukan karena guntur naga, bagaimana dia mengalami hal seperti ini? Sekarang pada jarak ini, tidak mungkin bagi Wang Lin untuk bergegas keluar. Stop! Wang Lin meraung saat energi celestial di dalam tubuhnya melonjak dan mengaktifkan mantra surgawi. Jika itu di masa lalu, bahkan jika naga guntur dihentikan, itu hanya sesaat. Namun sekarang ini benar-benar berbeda. Tubuh naga berhenti sejenak. Itu mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan ditarik ke bawah oleh kekuatan hisap besar selama lebih dari 100 kaki. Kamu tidak akan bisa lari. Mata Wang Lin dingin. Tubuhnya ditarik ke bawah. Saat ia dengan cepat tenggelam, 3 pedang yang ada di dinding diseret juga. Stop! Wang Lin mengaktifkan mantra itu lagi. Naga guntur berjuang dan kilat berkedip. Itu mencoba terbang kembali. Jika bukan karena Wang Lin, itu benar-benar bisa bergegas kembali. Namun setiap kali ia sedikit naik, Wang Lin akan segera menghentikannya. Naga guntur dikelilingi oleh kekuatan isap, jadi tidak peduli berapa banyak ia berjuang, itu tidak berguna. Karena kekuatan isap, semua serangan yang dilemparkannya pada Wang Lin bahkan tidak bisa mendekatinya sebelum itu ditarik ke dalam lubang. Tepat pada saat ini, kekuatan hisap meningkat. Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Wang Lin merasa lengannya akan terkoyak, tapi dia menempel pada pedang. 3 pedang itu menancap ke dinding, meninggalkan luka yang dalam. Namun daya isap terlalu besar, sehingga penyangga yang diciptakan oleh 3 pedang dengan cepat menghilang. Merasakan krisis, Wang Lin mengepalkan giginya dan segera mengirimkan sebagian dari akal ilahi ke dalam tasnya. Pedang surgawi dan bilah setengah bulan segera keluar. Itu menusuk ke dinding di bawah kaki Wang Lin. Wang Lin berdiri di atas 2 pedang dan dengan cepat tenggelam. Suara gesekan bergema di lubang saat 5 luka dalam diseret ke dinding bersama dengan Wang Lin. Melihat naga guntur sekarang, meskipun sedang berjuang, itu masih terhisap. Itu bahkan tidak bisa mempertahankan bentuknya. Itu telah diregangkan menjadi aliran panjang gas hijau. Ada sinar hijau redup yang berasal dari gas hijau. Gas ini telah tersedot jauh ke dalam lubang, dan itu samar-samar menerangi lingkungan. Turun. Suara wanita aneh itu datang dari tas Wang Lin ke dalam pikirannya lagi. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melihat ke bawah, tetapi ekspresinya berubah. Meminjam cahaya dari gas hijau, dia samar-samar bisa melihat bayangan mencuat secara horizontal. Pada saat ini sinar hijau menerangi bayangan ini. Wang Lin bisa melihat bahwa itu adalah batu besar yang mencuat dari dinding. Batu ini lebarnya sekitar 100 kaki, dan ada susunan transfer di atasnya. Sebelum Wang Lin bisa melihat lebih dekat, sinar hijau melemah. Tanpa cahaya, batu besar ini mundur kembali ke kegelapan. Arai transfer. Mata Wang Lin menyipit. Sayangnya dia tidak bisa menyebarkan akal ilahi, atau dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Wang Lin merasa bahwa pedang surgawi hilang dari bawah kakinya, dan tak lama setelah itu bilah setengah bulan melakukan hal yang sama. Ada celah. Wang Lin segera merasa ekstasi, dan tanpa ragu dia mengayunkannya ke dinding. Tubuhnya segera memasuki lubang di dinding. Seperti yang diharapkan,
Ada celah 10 kaki di dinding dan Wang Lin dengan cepat memasukinya. Setelah masuk, dia segera mengambil 3 pedang, pedang surgawi dan bilah setengah bulan secepat mungkin. Saat jiwa naga guntur yang sudah berubah menjadi gas hijau melihat Wang Lin memasuki celah, ia segera mulai berjuang. Saat gas hijau bergejolak, sekali lagi kondensasi menjadi naga. Itu mengaum dan bergegas menuju celah Wang Lin. Kali ini tidak ingin melahap Wang Lin, ia ingin memasuki celah untuk menghindari gaya isap. Itu mengaktifkan semua energi petir di tubuhnya saat menerjang ke celah. Namun daya isapnya terlalu kuat, sehingga hampir mustahil untuk mencapai celah. Naga guntur mengungkapkan tatapan tegas, lalu tubuhnya terbelah dua. Setengah bagian bawah tersedot jauh ke dalam lubang, sementara bagian atas bergegas menuju celah. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saat dia merasa lega di dalam celah, dia melihat naga guntur datang. Pada saat ini yang dia butuhkan adalah satu mantra stop dan itu akan membuat naga guntur putus asa karena tersedot oleh kekuatan isap. Naga guntur jelas menyadari hal ini, jadi dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola petir. Jika berhasil mengeluarkannya, Wang Lin secara alami akan menghindar. Semuanya akan tergantung pada siapa yang lebih cepat mengaktifkan mantra. Namun Wang Lin punya rencana lain. Dia secara pribadi melihat naga itu menyerahkan setengah tubuhnya dan lebih dari setengah kekuatannya saat ini digunakan untuk melawan kekuatan isap. Bisa dikatakan bahwa saat ini adalah saat terlemah naga guntur. Wang Lin mengepalkan giginya dan tanpa ragu dia menutup matanya dan jiwa asalnya terbang keluar. Sama seperti naga guntur ini memasuki celah dan hendak memuntahkan bola petir, jiwa asal Wang Lin melahap naga guntur. Wang Lin dulunya adalah pemangsa jiwa yang bisa melahap setiap jiwa di dunia. Namun saat tingkat kultivasinya meningkat, dia secara bertahap berhenti menggunakan teknik ini. Pada saat ini jiwa asalnya sangat berkembang. Naga guntur benar-benar terpana saat Wang Lin melahapnya. Setelah melahap jiwa naga guntur kuno, jiwa asal Wang Lin segera kembali ke tubuhnya. Pada saat ini ada ledakan kuat di dalam jiwanya. Bahkan dengan hanya setengah dari tubuh rohnya, kekuatan naga guntur kuno masih tak terbayangkan. Setelah Wang Lin melahapnya, dia mengaktifkan mantra pemecah jiwa untuk dengan cepat menyerapnya. Semburan petir bergerak di dalam dan di luar jiwa asal Wang Lin, menampilkan kekuatan guntur dan kilat. Itu bahkan menembus ke dalam daging dan tulangnya. Kekuatan hisap tidak memiliki banyak efek di dalam celah, jadi Wang Lin menaruh semua perhatiannya untuk menyerap naga guntur. Jiwa asalnya terus tumbuh. Jiwa asal Wang Lin dikelilingi oleh pencahayaan. Ada naga guntur kuno yang panjang membentang di dalam jiwa asalnya. Ekspresi naga guntur sangat menyakitkan, dan bahkan ada jejak keganasan di wajahnya. Untaian cabang membentang dari naga guntur ke semua sudut jiwa asal Wang Lin. Kekuatan naga guntur mengubah jiwa asal Wang Lin dengan cara yang misterius. Bahkan orang seperti Alser tidak akan berani melahap naga guntur kuno. Ini karena naga guntur tidak seperti binatang kuno lainnya. Ada rumor bahwa naga guntur kuno lahir dari guntur dan merupakan kesayangan para dewa surga. Bahkan ada periode waktu di mana mereka mengendalikan kekuatan guntur untuk surga. Memangsa naga guntur kuno ini sama dengan melahap langit yang dipenuhi guntur. Bagaimana bisa jiwa asal kultivator menahan guntur semacam ini? Namun sisi lain dari bahaya adalah kesempatan tanpa akhir. Jiwa asal Wang Lin dikelilingi oleh kilat dari naga guntur, dan sejumlah besar guntur berkumpul di tubuh Wang Lin. Saat gemuruh berlanjut, jejak guntur muncul di jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya dalam keadaan luar biasa dan itu akan terjadi perubahan yang mengejutkan. Perubahan ini mungkin tidak akan meningkatkan kultivasinya, tetapi itu akan membuka jalur tanpa akhir untuk Wang Lin di masa depan. Jiwa asal yang berisi guntur. Bahkan Alser belum pernah melihat seorang kultivator yang berhasil mencapai ini. Naga guntur di dalam jiwa asal Wang Lin berjuang keras, memengaruhi jiwa asal Wang Lin. Itu belum berkembang, dan meluncurkan serangan balik. Tubuh dan rambut Wang Lin mulai melayang di udara seolah dipandu oleh energi misterius. Semburan petir datang dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke dinding tebing. Jiwa asalnya dipenuhi dengan kilat. Naga guntur kuno tidak mau menyerah, membuat proses melahap penuh dengan bahaya. Naga guntur terus berjuang dan semakin banyak kesulitannya, semakin kuat pula petir yang dihasilkannya. Petir yang kuat menyebabkan jiwa asal Wang Lin mencapai keadaan hancur. Jika bukan karena keyakinannya yang keras kepala, jiwa asal orang biasa sudah runtuh. Jiwa asal Wang Lin membuka matanya. Itu memancarkan kilat. Dia memiliki perasaan bahwa jika jiwa asalnya tetap berada di dalam tubuhnya akan terpengaruh secara langsung yang akan menyebabkan kematiannya. Jiwa asalnya segera terbang keluar dari tubuhnya. Dia mengungkapkan tatapan tegas dan tanpa ragu, tangannya mencapai jiwa asalnya. Dia meraih naga guntur dan menyeret sebagian kecil dari itu. Naga guntur mengeluarkan raungan, menyebabkan jiwa asal Wang Lin memancarkan banyak petir. Petir mendarat di dinding, menciptakan banyak suara berderak. Memegang bagian dari naga guntur, mata Wang Lin menjadi dingin. Tangan kirinya bergerak, menciptakan sejumlah besar pembatasan yang mendarat di bagian naga guntur. Setelah melakukan ini Wang Lin menjangkau jiwa asalnya dan meraih bagian lain. Dia terus membatasi. Dengan kekuatan eksternal yang membantu jiwa asalnya,
Siklus penyegelan dan penyerapan ini berlanjut. Setelah beberapa waktu, Wang Lin tenggelam dalam menyatu dengan naga guntur dan menjadi lupa akan dunia luar. Tubuhnya secara bertahap kehilangan kilau dan perlahan layu. Namun itu tidak mati, itu memasuki keadaan yang ditangguhkan untuk memastikan vitalitasnya tidak hilang. Tahun demi tahun berlalu. Pada hari ini naga guntur di jiwa asalnya tidak akan berjuang dengan keras, tetapi masih berjuang. Namun ada batasan yang tak terhitung berkedip di tubuhnya. Itu menumpuk dan membentuk segel naga. Jiwa asal Wang Lin menyusut sepanjang tahun. Sekarang hanya 3 kaki, hanya sebesar Naschen Soul seorang kultivator. Meskipun jiwa asalnya telah menyusut, itu mengeluarkan kekuatan guntur. Itu tidak lagi sejernih kristal tetapi memancarkan petir yang tak ada habisnya. Seolah-olah ada jutaan ular perak bergerak di dalam jiwa asalnya. Wang Lin membuka matanya dan suara gemuruh menggema di sekitarnya. Kemudian 2 sinar petir keluar dari matanya seperti 2 naga dan menghilang ke dalam kegelapan. Jiwa asalnya bergerak dan tiba di sebelah tubuhnya. Saat Wang Lin melirik tubuhnya sendiri, kilat melintas di matanya. Matanya memancarkan tekanan dingin dan acuh tak acuh. Semua otot di tubuhnya layu, jadi dia seperti sekarung tulang sekarang. Jika bukan karena sepotong vitalitas yang berasal dari antara kedua alisnya, tubuhnya sudah menjadi mayat. Jiwa asalnya melayang di atas tubuhnya dan perlahan-lahan memasukinya. Dalam sekejap, kilat datang dari tubuhnya dan bergerak ke seluruh tubuhnya. Otot-ototnya pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, dia kembali normal, hanya saja dia terlihat sedikit lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Wang Lin mengeluarkan seteguk udara busuk. Udara ini berwarna abu dan juga mengandung kilat. Matanya cerah seperti sambaran petir melintasi langit. Dia mulai merenung. Perjalanan ini sangat berbahaya, tetapi hasilnya di luar imajinasi. Meskipun aku tidak tahu apakah ini baik atau buruk, jiwa asalku benar-benar berubah. Sekarang jiwa asalku lebih seperti sambaran petir retribusi ilahi. Wang Lin merenung lebih keras. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar celah. Jiwa asal yang berubah menjadi kilat. Sangat menarik. Sekarang jika seseorang ingin menghancurkan jiwa asalku, itu akan seperti mencoba menghancurkan petir pembalasan ilahi. Meskipun kultivasiku masih pada tahap awal ascenden setelah kesempatan ini, itu memberi saya kekuatan guntur. Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Petir mengisi tangannya dan dengan cepat membentuk bola petir. Suara ledakan datang dari dalam bola petir, jelas itu tidak terlalu stabil. Sesaat kemudian bola petir runtuh. Lalu mata Wang Lin menyala dan dia menelannya. Ada sedikit warna merah di wajahnya, tetapi secara bertahap kembali normal. Namun apa sebenarnya jiwa asalku saat ini? Mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak pernah berpikir bahwa melahap setengah dari naga guntur akan menyebabkan jiwa asalnya berubah dengan cara yang aneh. Dia tidak bisa sepenuhnya menyerap naga guntur. Dia hanya berhasil menyerap 1/5, dan sisanya disegel di dalam jiwa asalnya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mencoba semua mantranya. Dia masih bisa menggunakan semua mantranya, termasuk sungai neraka. Baru setelah ini Wang Lin menghela nafas lega. Namun dia langsung merasa ada perbedaan. Meskipun mantra tidak berbeda dari sebelumnya di permukaan, jika seseorang mengamati dengan seksama, ada kekuatan guntur di semua itu. Untaian guntur yang sangat kuat. Wang Lin mengerutkan kening. Meningkatkan kekuatan mantranya adalah hal yang baik. Juga, peningkatan kekuatan ini tidak hanya sedikit. Dengan mantranya saat ini, dia bisa berdiri di antara para kultivator ascenden tahap pertengahan. Bersamaan dengan harta magisnya, dia bahkan bisa bertarung dengan kultivator ascenden tahap akhir. Namun Wang Lin masih merasa ada sesuatu yang salah. Seolah-olah ada sesuatu yang dilupakan. Dia merenung dalam waktu yang lama dan perasaan itu masih ada di sana. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar celah. Di luar benar-benar gelap dan suara kekuatan isap seperti ratapan hantu. Semakin dekat dia ke pintu keluar, semakin kuat suara itu. Melihat keluar celah, seolah-olah sambaran kilat melintas di benak Wang Lin, dan dia tiba-tiba tahu mengapa dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa ada penghalang itu saat jiwa asalku mencoba untuk kembali ke tubuh? Ekspresi Wang Lin jelek. Iblis yang tersebar masih disegel dalam jiwa asalnya, jadi tidak mungkin baginya untuk mengambil alih. Sepertinya masalahnya adalah jiwa asalku. Wang Lin merencanakan agar jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya lagi, tetapi ekspresinya segera berubah. Jiwa asalku tidak bisa meninggalkan tubuh. Wang Lin segera mundur beberapa langkah dan duduk dalam posisi lotus. Dia mencoba beberapa kali sebelum membuka matanya. Dia tidak bingung dan dia dengan tenang merenung. Masih ada penghalang yang menghalangi jiwa asalku untuk pergi. Mungkinkah ini harga setelah jiwa asal bermutasi? Wang Lin menarik napas dalam. Lupakan saja, jangan pikirkan itu sekarang. Mari kita lihat token ini. Mantra macam apa yang dimilikinya untuk mengembun dari kabut. Wang Lin buka tasnya dan sebuah tanda ungu muncul di tangannya. Token ini sepenuhnya berwarna ungu dan ada jejak cahaya keemasan di dalamnya. Itu tampak seperti sepotong emas ungu. Saat menyentuhnya,
orang bisa merasakan bahwa itu bukan tekstur kayu atau emas. Alam semesta terlalu besar bagi seseorang untuk mengenali setiap materi. Wang Lin tidak terlalu fokus pada bahan dari token dan mengamati penampilannya. Ada beberapa rune yang rusak di permukaan token. Setelah ragu sejenak, Wang Lin memindainya dengan akal ilahi dan mengungkapkan ekspresi aneh. Penyimpanan. Ada ruang unik di dalam token. Meskipun ruang di dalamnya dipenuhi kabut ungu, itu memang perangkat penyimpanan. Hanya ada satu hal di dalam, dan itu adalah pedang. Itu bukan pedang surgawi, tapi salah satu pedang dari 12 pedang. Setelah memikirkannya, Wang Lin menyimpulkan bahwa pedang ini berasal dari murid sekte pedang terakhir yang terperangkap di dalam kabut. Untuk beberapa alasan, saat murid itu dikorbankan untuk token, pedang diserap oleh token. Dengan pikiran, pedang itu terbang keluar dan menusuk ke tanah di samping Wang Lin. Setelah dengan hati-hati mencari ruang di dalam token, Wang Lin menarik akal ilahi. Dia melihat token dan mulai merenung. Selain dari bahan token ini, tidak ada yang mengejutkan tentang itu. Jika aku tidak melihatnya terbentuk dari kabut secara langsung, akan sulit untuk membayangkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang orang seperti Alser, Ling Tianho dan leluhur darah ingin mencuri. Token ini adalah kunci untuk membuka gua. Hanya dengan 4 gua palsu terbuka dapat pintu terakhir dibuka. Menurut Yao Sisue, Alser dan lainnya tidak tahu bahwa ada gua palsu keempat, tapi leluhur darah tahu ini. Chenlong dan Gret tahu bahwa aku mendapatkan token. Namun Chenlong tidak melihat semuanya. Jika aku adalah dia, aku akan berpikir bahwa Gret akan mengambil token pada akhirnya. Setelah menarik napas panjang, Wang Lin menarik pandangannya. Melihat keluar dari celah pada kegelapan hitam pekat di luar, dia mengungkapkan ekspresi pahit. Bahkan jika aku mendapatkan tokennya, apa gunanya kalau aku terjebak di sini dan tidak bisa keluar? Tidak perlu mencoba untuk berteleportasi saat orang yang licik seperti Gret tidak melakukan teleportasi sekalipun. Aku tidak tahu apakah aku bisa memasuki gua dari sini. Mata Wang Lin menyipit saat dia menyentuh tasnya yang memegang dan sebuah kristal muncul di tangannya. Setelah waktu yang lama Wang Lin menghela napas dan tersenyum pahit. Aku tidak bisa mengaktifkannya. Dia merenung dan melihat sekeliling. Retakan ini tidak besar, hanya beberapa kaki lebarnya. Dia mampu melihat segalanya dengan jelas dengan satu pandangan. Tak lama setelah itu dia berdiri dan tiba di pintu masuk celah. Kekuatan isap di luar tidak pernah berhenti. Setelah bergerak sedikit lebih maju, dia bisa merasakannya dengan jelas dan bahkan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda tersedot. Wang Lin mundur. Matanya berkedip. Aku ingin tahu apa yang dilakukan binatang buas saat ini. Juga, apa hasil dari pertempuran antara senior Zoe dan Gret. Namun bahkan jika Zoe menang, dia masih tidak akan tahu di mana aku berada. Lagi pula bahkan akal ilahi pedangnya tidak bisa mencapai sini. Dia menatap dinding dan tubuhnya bergerak saat dia mencoba menggunakan mantra pelarian bumi. Namun begitu tubuhnya menyentuh dinding, dia dihentikan. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mendarat di tanah dan membuka tasnya. Dia mengambil bendera jiwa, melemparkannya ke dinding dan dengan hati-hati mengamati. Jiwa itu melayang ke dinding, tetapi Wang Lin segera merasakan jeritan sengsara dari jiwa. Seolah-olah jiwa yang masuk ke dalam terkoyak dan segera tersedot ke bawah oleh kekuatan hisap yang kuat. Tempat bahaya. Pahitnya di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Dia menghela nafas dan duduk di tanah dalam posisi lotus dengan ekspresi suram. Tak lama kemudian dia menyentuh tasnya dan 3 pedang, lengan yang terputus dan sebuah tengkorak segera terbang keluar. 3 pedang berasal dari 12 pedang, dan menambahkan 1 di dalam token, mereka adalah ular, kuda, ayam, dan anjing. Wang Lin saat ini memiliki 7 pedang dari 12 pedang. 12 formasi pedang juga keluar dari tas Wang Lin dan jatuh di sampingnya. Wang Lin melambaikan tangan dan 7 pedang segera terbang di sekitarnya. Dia membuka mulutnya untuk memuntahkan energi asal. Energi asal melilit 7 pedang. Ada untayan guntur tambahan di dalam energi asalnya. Setelah menyentuh pedang, petir bergerak sepanjang pedang. 7 pedang itu juga dihubungkan oleh kilat membentuk formasi pedang yang misterius. 7 pedang dapat membentuk formasi pedang 7 bintang. Juga, dengan guntur yang menghubungkan mereka, kekuatan formasi pedang akan meningkat 30%. Wang Lin menarik pandangannya. Dengan energi asalnya menyempurnakan pedang, dia tidak lagi harus memperhatikannya. Dia kemudian berbalik dan menatap lengan dan kepala yang terputus. Jiwa asal pemilik dan juga energi pedang Ling Tianho disegel di dalamnya. Wang Lin sangat berpengalaman dalam memurnikan jiwa dan mengekstraksi energi pedang. 2 suap energi asal memungkinkan Wang Lin untuk mengekstrak energi pedang Ling Tianho dan melahapnya. Biasanya setelah melahap energi pedang, jiwa asalnya akan merasakan gelombang rasa sakit dan hanya akan berhenti setelah dia pulih sedikit. Namun saat ini setelah melahap 2 energi pedang berturut-turut, tidak hanya jiwa asalnya tidak merasakan ketidaknyamanan, itu benar-benar terasa sangat nyaman. Setelah memeriksa jiwa asalnya dan tidak menemukan kesalahan, Wang Lin tersenyum masam pada dirinya sendiri. Bisakah ini masih dianggap sebagai jiwa asal? Dia sekali lagi menyentuh tasnya dan mengeluarkan lingkup pembatasan. Bola kecil itu tumbuh setelah keluar, dan pada saat mendarat, tingginya sudah 5 kaki. Ada batasan yang tak terhitung jumlahnya berkedip di bola.
Tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian menunjuk bola. Sebuah bola pembatas mulai membelah bagian tengah, memperlihatkan seorang lelaki tampan di dalamnya. Orang ini adalah Du Jian dari Divisi Merah. Matanya tertutup dan wajahnya pucat. Setelah pembatasan dicabut, dia membuka matanya dan menatap Wang Lin. Butuh waktu lama sebelum matanya yang kosong perlahan mendapatkan kembali warnanya. Namun setelah mengamati dirinya sendiri, ia segera menyadari bahwa jiwa asalnya telah disegel. Saat ini dia pada dasarnya telah menjadi manusia fana. Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Senior Du, kamu dapat memberitahuku rahasia guru sekarang." Du Jian mengungkapkan ekspresi pahit. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Bahkan jika aku berbicara, aku khawatir akan sulit untuk menghindari kematian." Tatapan Wang Lin menyapu Du Jian. Sedikit kilat muncul di mata Wang Lin dan menembus mata Du Jian. Ini menyebabkan pikiran Du Jian menjadi terkejut. Dia menunjuk Wang Lin dan berseru, "Matamu!" Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, "Senior Du, kesabaranku ada batasnya." Seolah-olah Du Jian tidak mendengar Wang Lin sama sekali, dan matanya dipenuhi dengan kaget. Dia masih belum pulih dari tatapan Wang Lin. Du Jian telah menemui banyak kultivator dan bahkan melihat banyak kultivator yang kuat. Dia telah melihat kultivator yang matanya memiliki kilat di dalamnya. Namun semua petir itu diciptakan oleh mantra. Meskipun masih kilat, itu tidak bisa dibandingkan dengan kilat surga. Namun pada saat itu, kilat dari mata Wang Lin membuatnya merasa seperti sedang berdiri di bawah langit yang luas dan menatap petir. Itu adalah perasaan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat berhadapan dengan kekuatan surga. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak lagi ingin berurusan dengan omong kosong ini, jadi dia meraih Du Jian dan menyeretnya ke arah celah. Dekat pembukaan, Du Jian menyadari kekuatan isap yang sangat besar. Bahkan dengan kultivasinya, ia merasa seolah jiwa asalnya akan segera ditarik keluar dari tubuhnya. Dia mulai berseru karena teror. "Bicaralah." Kalimat Wang Lin sederhana, hanya ada satu kata. Ekspresi Du Jian menjadi lebih pucat, dan bayangan kematian menyelimuti tubuhnya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia meraih Du Jian dan menariknya ke arah celah itu sekali lagi. Du Jian merasakan pengisapan dari luar meningkat 10 kali lipat. Pada saat ini jiwa asalnya ditarik keluar dari tubuhnya dan meninggalkan tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras jiwa asalnya berjuang, itu masih perlahan ditarik keluar dari tubuhnya. Tubuh gemetar Du Jian berteriak, "Aku akan berbicara." Wang Lin menarik kembali tangannya, melemparkan Du Jian ke samping dan dengan dingin menatapnya. Du Jian bergetar sejenak saat jiwa asalnya secara bertahap kembali ke tubuhnya. Matanya mengandung ketakutan saat dia berkata, "Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku." Wang Lin dengan tenang berkata, "Mungkin untuk tidak membunuhmu, karena kamu memiliki kegunaan lain untukku." Du Jian menarik napas dalam saat dia melihat Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks dan berkata, "Bersumpah atas dao Anda." Wang Lin mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap Du Jian. Dia perlahan mengangkat tangannya dan hendak melemparkannya ke arah celah. Tubuh Du Jian bergetar dan dia dengan cepat berkata, "Aku melihat guru melahap Sanyun." Mata Wang Lin bersinar terang saat dia menatap Du Jian. "Aku tidak melihatnya secara pribadi, tetapi binatang buas gunung melihatnya. Setelah aku memasuki sekte nasib surgawi, aku mengembangkan teknik yang bisa menyerap energi spiritual dari binatang buas. Aku berada di pegunungan belakang saat aku menemukan binatang buas yang mendekati akhir hidupnya. Saat saya menyerap energi spiritualnya, aku mengekstraksi beberapa ingatannya untuk beberapa alasan. Ada satu adegan dari ingatannya. Dan saat itulah guru melahap Sanyun." Wang Lin kaget. Du Jian dengan cepat berkata, "Dalam ingatan, Sanyun dan guru bertengkar hebat, tetapi pada akhirnya, guru menggunakan mantra pelahap, lalu dia pergi. Ini adalah rahasia terbesarnya." Saat dia melihat ingatan pada hari itu, dia benar-benar terkejut, dan pada saat yang sama, rasa takut muncul di hatinya. Inilah sebabnya dia menghormati dan takut dengan Alser selama ini. Diam-diam ini terkubur jauh di dalam hatinya. Dan itu adalah pertama kalinya dia memberitahu siapapun. Wang Lin bertanya, "Seperti apa ekspresi guru saat itu?" "Sepertinya ada penyesalan." "Itu pasti penyesalan." Du Jian ingat dengan hati-hati sebelum ragu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia berkata, "Namun ada sesuatu yang aneh tentang guru di dalam ingatan binatang buas. Aku belum pernah melihat guru memakai pakaian abu sebelumnya." Mata Wang Lin bersinar lebih terang saat dia menatap Du Jian dan berkata, "Apakah kamu yakin dia mengenakan jubah abu?" Du Jian mengangguk dan berkata, "Itu benar, itu jubah abu-abu."